Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Bismillah. Soal takallam ala azabil qabri. Jelaskan tentang azab kubur. Sudah siap masuk kuburan? Gak ada yang tahu kematian kapan datang. Siapa tahu? Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, kalian duluan. Nah, yajibul iman, al-jawab, yajibul imanu bi'azabil qabri. Wajib beriman dengan adanya azab kubur. Wa huwa sabitun bil ijma', dan ini adalah sabit, benar berdasarkan ijma', artinya kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Muhammad ini. Jadi di antara hal yang dikabarkan oleh Rasulullah dan wajib kita imani adalah tentang adanya azab kubur. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Jadi setiap segala sesuatu yang datang dari Rasulullah maka wajib untuk kita terima dan wajib untuk kita imani serta membenarkan hal tersebut. Wa man ankarahu kafara, dan orang yang mengingkari adanya azab kubur kafara, telah keluar dari agama Islam. Orang yang mengingkari tentang adanya azab kubur maka dia telah keluar dari agama Islam. Qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. An-naru, api, neraka, diperlihatkan kepada mereka, artinya keluarga Fir'aun, guduwan wa asyiya, di setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu, dan kelak ketika datang hari kiamat, adkhilu, dimasukkan ala fir'auna, terhadap keluarga Fir'aun, asyaddal azab, terhadap siksaan yang pedih. Nih, bagaimana dari ayat ini kita menetapkan tentang adanya azab kubur? Tadi diperlihatkan kepada ke orang-orang kafir atau keluarga Fir'aun, para pengikutnya, artinya orang-orang kafir, api neraka setiap pagi dan sore. Kelak ketika masuk kiamat, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Apakah mereka ketika di dunia melihat terhadap api neraka? Ketika mereka masih hidup nih, orang-orang kafir, apakah mereka melihat terhadap api neraka? Tidak. Berarti apa? Api neraka diperlihatkan kepada mereka bukan di dunia. Dan bukan juga ketika hari kiamat. Karena mereka hari kiamat adalah dimasukkan ke dalamnya. Lantas di mana diperlihatkannya? Yaitu adalah di dalam kubur.
Paham? Jadi kalau di dunia tidak diperlihatkan, kalau di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka, lantas di mana diperlihatkan kepada mereka api neraka? Itu adalah di dalam kubur setiap pagi dan paham itu cara berdalilnya. Nah, itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, bahwa firman Allah di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Orang yang menolak, mengingkari ang dzikri, yang dimaksud dzikri di sini adalah Al-Qur'an. Orang yang mengingkari Al-Qur'an maka kelak akan mendapatkan kehidupan yang pedih. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, Rasulullah menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan ma'isyatan dongka atau kehidupan yang pedih, yang penuh dengan siksaan adalah dengan menyebutkan azabul qabri, adanya azab kubur. Jadi di dalam dalil ini atau di dalam ayat ini adalah menjadi dalil bahwa seorang mayit di dalam kuburan ketika dikembalikan kepadanya ruh itu memiliki rasa lagi sebagaimana dia hidup di dunia. Jadi orang udah mati kemudian selesai dikuburkan, dikembalikan lagi ruhnya, mayit tersebut memiliki rasa. Artinya apa? Ketika dijebret oleh malaikat itu kerasa oleh mayit tersebut. Baik itu mayit itu berupa orang-orang kafir atau orang muslim yang pelaku maksiat. Jadi ketika selesai dikuburkan itu datang kepadanya, dikembalikan ruh, kemudian datang kepadanya malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat yang secara bentuk itu sangat menyeramkan. Sifatnya dalam hadis itu dijelaskan hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan. Makanya azab kubur. Jadi ada beberapa hal yang perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab seseorang disiksa di dalam kuburnya. Ada beberapa perbuatan-perbuatan yang seseorang atau perbuatan tersebut menjadi penyebab seseorang disiksa di dalam kuburnya. Ada suatu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya melewati dua pekuburan. Dua kuburan. Kemudian Rasulullah berkata terhadap para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua orang di dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabiri ismin, yang mana keduanya disiksa karena sebab melakukan dosa besar. Artinya apa? Perbuatan ini adalah merupakan dosa besar tapi dianggap enteng, dianggap sepele oleh sebagian orang. Apa? Ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang pertama disiksa di dalam kuburnya karena sebab semasa hidupnya sering mengadu domba. Mengadu domba, dia pergi ke si fulan berbicara bahwa misalkan si Tuqiyam pergi ke Yaya bahwa katanya si Azza ini bicara tentang Anda begini. Kemudian Tuqiyam ini pergi ke si Azza bahwa Yaya berbicara tentang Anda begini. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan permusuhan antara Yaya sama Azza. Itu yang disebut dengan adu domba. Kemudian wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang kedua itu disiksa di dalam kuburannya karena sebab tidak bersih-bersih
tidak cebok ketika selesai melakukan buang air kecil. Jadi ngelewer handapun tangkal nangka, kemudian asupkeun deui. Ada di sini. Sentil itu. Enggak. Yang ketawa ngerti. Tuh kan. Nah, itu adalah hal sepele, mungkin dilakukan oleh sebagian orang, banyak dilakukan oleh sebagian orang. Tapi itu apa? Menjadi penyebab disiksa di dalam kuburan. Menjadi penyebab besar seseorang disiksa di dalam kuburan. Kenapa? Karena dengan demikian dia telah melumuri dirinya dengan najis. Najisnya pindah ke pakaiannya, najisnya pindah ke tubuhnya dia. Jadi perlu diperhatikan, ini tidak hanya yang sengaja dia tidak cebok, tapi yang cebok juga tapi tidak perhatian. Air kencingnya war awer pindah ka ditu ka dieu misalkan. Jadi kalian terutama ini yang tinggal menggunakan kamar mandi yang umum. Artinya kamar mandi umum teh bisa digunakan oleh siapa aja kan. Masuk ke dalamnya siapapun, maka perlu diperhatikan itu agar jangan sampai air kencing tersebut melumuri baju kita, pindah ke baju kita, pindah ke pakaian kita, pindah ke tubuh kita. Karena itu adalah merupakan tadammuh bil baul, merupakan perbuatan dosa yang menjadi penyebab besar seseorang disiksa di dalam kuburnya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah itu menjelaskan istanzihu minal baul. Bersih-bersihlah kalau sudah kencing. Artinya bersih-bersih yang beres, yang benar. Kencingnya yang benar, jangan sampai uwar-awur kaditu kadieu. Kenapa? Fa inna amata azabil qabri minhum katanya. Karena kebanyakan orang disiksa di dalam kuburnya karena sebab orang tersebut tidak rapih, sembarangan kalau kencing. Nah itu. Paham? Al-hadis. Kemudian dalilnya dari hadis, ista'idzu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindung dari azab kubur. Jadi hadis-hadis tentang azab kubur ini sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Mutawatir itu kemarin banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi mutawatir secara makna. Banyak sekali yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Nah, makanya perlu perhatikan, semoga Allah lindungi, jauhkan kita dari azab kubur. Wallahu a'lamu bishawab.